Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk semua zodiak, timeless general reading dan apa ya? Timeless general reading dan genderless ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Oke, beberapa hari yang lalu ini luar biasa ya serangannya, mau pakai teknologi maupun pakai gaib ya. YouTube saya tuh benar-benar luar biasa. Judulnya kali ini adalah apa rencana dia selanjutnya kepadaku ya. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen juga untuk channel kedua saya, Panda Brightside School ya. Yang mau terapi, private reading, terus mau terapi, private reading, self healing, behavior coaching, spiritual coaching juga bisa ya. Oke, dimulai ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia pikirkan? Sorry. Apa rencana dia selanjutnya kepadaku? Apa rencana dia selanjutnya kepadaku? Apa sih rencana dia selanjutnya? Wow. Mungkin dulu kalian itu pernah punya suatu siklus percintaan yang kurang baik ya. Ada yang sering berantem, ada yang sering ribut gitu kan, beda pendapat gitu. Tapi dia sekarang jauh lebih sabar gitu dan dia ingin maju ke kamu, tapi dengan apa ya, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga, sedang-sedang aja, karena dia memang akhirnya menuntun akhirnya dia mengikuti kata hatinya dia yang selama ini mungkin belum terbuka. Dia belum mengikuti kata hatinya, masih mengikuti egonya ya. Dia ngerasa sekarang ini hidupnya tuh berat banget gitu loh ya, selama mungkin on off atau pergi dari kamu gitu. Dengan dia mulai menawarkan percintaannya, dia merasakan kesulitan yang sangat luar biasa ketika dia lepas dari kamu, dan dia akhirnya memutuskan untuk oke, gue mengikuti kata hati gue menurunkan ego gue. Mungkin selama ini ya karena ego gue lah, secara tidak langsung hubungan ini berakhir, dan akhirnya dia mau memulai lagi dari nol, mau menawarkan perasaannya lagi sama kamu. Dia mau menutup siklus yang gak baik, memulai lagi yang baru gitu kan. Yang gak baik dia perbaiki gitu. Dia lebih sabar, lebih simpati, lebih empati gitu kan, lebih melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas gitu kan. Yang saya lihat sih yang saya rasain beberapa dari pasangan kalian ini egonya sangat luar biasa ya gitu. Maunya apa-apa diturutin, maunya apa-apa diikutin gitu kan. Dan ya luar biasa. Dia mau nikah. Apa yang oh my god, rencana dia ke kamu tuh dia mau nikah. Aku baru lihat kartunya tadi, lagi fokus ke 6 ini ya. Rencana dia mau nikah karena dia mau beban ya mungkin selama ini ada yang single fighter, single parents gitu kan. Ya kalau yang laki-laki mungkin selama ini dia ngurus semuanya sendiri gitu, dan dia mau berbagi tugas sama kamu, dia mau mengurangi bebannya, dia mau membagi perasaannya. Dia selama ini hanya dengan dirinya sendiri gitu kan. Dia akan mencoba untuk memulai komunikasi dengan kamu gitu kan. Dan orang yang berdiri sama kamu ini entah perempuan atau laki ya, dia hidupnya mapan, berkecukupan, berkelimpahan. Kamu akan menjadi sosok seseorang yang mapan secara finansial gitu kan. Tapi kamu juga nggak matre, yang aku rasain gitu. Dan memang dia merasa bersalah banget karena dia telah menghadirkan orang ketiga, atau pada saat sama kamu dia itu punya orang lain, atau kamu tuh dijadikan opsi gitu ya. Tapi akhirnya dia oke lah, gue yang mulai gitu, gue yang harus mengakui ini semua. Mungkin karena selama ini dia tuh orangnya sosok yang keras kepala, ego, yang dia tuh maunya menang terus gitu, mau salah mau benar. Tapi akhirnya dia tersadar gitu dalam kesendirian, ya gue nggak boleh kayak gini ya. Seperti hal yang nggak mungkin kayaknya untuk kamu nerima lagi dia, tapi dia akan mencoba gitu, karena memang dia benar-benar ingin punya rumah tangga yang bahagia bersama kamu gitu ya. Ternyata yang bisa nerima diri dia apa adanya tuh cuman kamu gitu. Orang yang di sana itu hanya menginginkan
materi aja. Tapi kalau kamu tuh sama-sama gitu, sama-sama memberi gitu kan, ketika dia memberi kamu juga memberi gitu kan. Dan kalau dulu maunya apa aja diikutin, sekarang dia bisa lebih menahan egonya, dia lebih mengerti oh ya ternyata orang lain juga punya keinginan yang sama gitu loh, yang dimana keinginannya mau didengar, keinginannya mau dikabulkan sama seperti saya. Selama ini mungkin keinginan dia yang mau dikabulin aja gitu, dan memang ada Ten of Pentacles ya, dia ingin punya keluarga yang berkecukupan finansial ya. Oke, keren nih kartunya, aku ngerasain banget. Alhamdulillah ya. Apa rencana dia selanjutnya kepadaku? Oke, apa rencana dia selanjutnya kepadaku? Ya, dalam kesendiriannya dia lebih mendekatkan diri sama Allah, dan pada prakteknya memang balance and spirituality yang dia lebih ke menyeimbangkan antara sisi spiritual dan praktek gitu ya. Terus ya sebentar. Oke, maaf ya tadi ada yang masih kupon kurban. Terus don't let your past hold you back. Jadi jangan biarkan masa lalu itu terus di iniin ya. Jangan biarkan masa lalu itu terus mengungkung kamu gitu. Terus tunjukkan pada dunia siapa sih diri kamu gitu ya gitu. Ini memang luar biasa ya. Kamu akan bertransformasi menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. It's time to release negativity. Ini waktunya kamu merilis hal-hal yang negatif ya. Benar-benar di surrender to the divine, dimana kamu menyerahkan semuanya sama Allah ya. Karena memang kamu punya ekspektasi yang luar biasa, yang dimana ekspektasi itu memang mempunyai kekuatan untuk merubah. Terus adjustment are required, yang memang butuh penyesuaian di mana-mana ya. Ketika kamu mau berubah ya kamu butuh penyesuaian, karena kamu dinilai sudah cukup baik sama semesta. Oke. Sekarang kita ke Romance Angel. Apa rencana dia selanjutnya untuk saya? Apa sih rencana dia selanjutnya untuk kamu? Ya, dia akan memaafkan dan belajar ya. Dia belajar bahwasanya saya tuh terlalu egois sama kamu, dan dia belajar untuk memaafkan apapun yang kamu lakukan juga, karena kamu juga bersalah gitu loh ya, menyumbang kesalahan juga. Kenapa dia bersikap seperti itu? Kalian sama-sama punya chemistry satu sama lain, dan ekspresikanlah cinta kalian satu sama lain. Terus kamu harus segera memutuskan ya, kamu harus segera memutuskan apa yang kamu mau, dan biarkan teman kamu membantu kamu. Dan gak ada lagi pakai topeng. Ini heart to heart conversation ya. Harus dengan pembicaraan dari hati ke hati, karena memang kamu akan menikah sama dia ya. Dia juga akan menikah sama kamu. Keinginan terbesar dia sama kamu tuh, rencana itu dia memang ingin nikah, dan bisa jadi kamu adalah satu-satunya untuk dia, dan dia adalah satu-satunya untuk kamu. Aku ngerasain kayak belum pernah kamu tuh nemuin orang seperti dia, dan dia juga belum pernah nemuin orang seperti kamu gitu. Begitu kuat ikatan batin kalian ya. Apa rencana dia selanjutnya untukku? Apa sih rencana dia selanjutnya untuk kamu? Trust ya. Kamu mendapatkan suara hati yang begitu kuat gitu, dan itu akan membimbing kamu, karena kamu banyak banget masuk ke dalam diri kamu ya, ke dalam diri dia yang kamu orang dilingkan. Dan memang arahnya adalah ke pernikahan.
akhirnya jiwanya pada saling bertumbuh selama tidak berkomunikasi, saling introspeksi diri yang saya rasain. Dan empat, the hangman, saling merasakan, oh iya ya kalau gue ada di posisi dia juga gue akan ngelakuin hal yang sama gitu loh. Jadi sama-sama berkaca dan nggak ada lagi rasa iri gitu kan. Terus kalian sama-sama sehat dalam artian sehat jiwa raga. Mungkin selama ini ya ada sakitnya itu dalam artian lebih ke jiwa ya, karena mungkin jadi healing, sama-sama memberikan healing kalau yang saya bilang. Dan sini ada guilt ya, ada guilt, ada merasa bersalah, oh gue yang salah, tapi kalian tidak menyalahkan, tapi lebih masuk ke dalam, oh ya ini juga salah gue gitu kan. Apa ya, apa sih yang direncanakan selanjutnya? Membagikan kasih sayang kepada semua, maksud sama kamu gak cuma sama kamu tapi pada hewan, tumbuhan, dan ngelis daftar yang patut disyukurin dari hal kecil gitu kan. Terus ya lebih banyak mendengar ya, kamu lebih banyak mendengar. Terus make wave, dimana memang hidup itu seperti gelombang, dia mengerti bahwa oh ya ini adalah gelombang kehidupan gitu kan ya. Dan something bigger is on the way, hal besar yang sedang menuju ke kamu, yaitu pernikahan ya. Ini adalah buah dari kesabaran kamu gitu kan. Dan bijaklah dalam menggunakan uang ya, karena mungkin selama ini kamu boros dan lain-lain gitu kan. Dan forgiveness ya, memaafkan adalah salah satu cara untuk sembuh ya. Akhirnya kalian saling memaafkan gitu kan. Terus kita ke yogi. Pasti yang direncanain selanjutnya ya, sampah-sampah itu ada, tapi ya memang harus dibuang, baik itu di perut maupun di pikiran gitu kan ya. Dan berhati-hatilah, nggak selamanya yang ada di pikiran kamu itu bisa dipercaya, karena saya percaya bahwasanya yang tulus itu murni bersih dari Allah itu adalah di hati. Tapi kalau di logika itu masih, pikiran itu masih ada didominasi oleh setan. Dan memang ketika kamu membawa cinta, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang penuh cinta juga ya. Promise me that you will never forget that you are more courage than you believe, stronger than you appear, and smart. Jadi lu gini, kamu percaya deh bahwasannya kamu gak akan pernah lupa gitu, dan kamu lebih berani dari apa yang kamu pikir, lebih kuat dari apa yang kamu duga, dan lebih pinter dari, oh ternyata gue pinter ya gitu. Kamu merasakan bebas karena when you just don't care what others think about, jadi kamu gak peduli omong-omongan orang, itu adalah bisa membebaskan. Tapi ketika kamu anggap nanti kalau orang ngomong ini gimana, cuek aja gitu loh. Bebas itu adalah ketika kamu udah gak peduli lagi omongan orang, lu mau ngomong apa kayak tentang gue, apa-apa gue gak amat gitu. Dan often is the most simple thing that make us just happy. Jadi hal-hal penting, hal-hal kecil itu adalah hal-hal yang akhirnya membuat kita bisa bahagia gitu kan. Dan akhirnya kamu bisa tahu gitu loh dengan siapa kamu berbicara lawannya gitu. Jadi kamu harus bisa mengimbangi lawan bicara kamu ya. Tuh, kalau selama ini kamu jedar aja gitu, tapi kamu sekarang lebih, oh lawan bicara gue tuh kayak ini, gue tuh harus kayak ini gitu kan. Dan memang siapa yang merilis hal-hal yang tidak baik di masa lalu seperti healing gitu ya, ya itu adalah permulaan dimana kamu bisa menerima tanggung jawab baru lagi dalam hidup kamu. Jadi yang sudah kamu mulai lagi hidup baru, bukan lembaran baru. Oke? Yang saya rasain kalian satu sama lain sama-sama healing ya, healing. Wah keren deh pokoknya ya. Oke. Yang dilakukan saat apa rencana dia selanjutnya. Oke. Dia sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya ya. Mungkin kemarin itu dia juga sempat teracuni ya sama teman-temannya gitu loh. Bahwasanya udahlah lu gak usah sama dia lah gitu, pernah gitu kan. Tapi sekarang kamu sekedar ngumpul, tetapi
dia itu nggak teracuni, dia sekedar ngumpul aja gitu, dan lebih nge-grounding, lebih membumi lah ya gitu kan. Mungkin selama ini dia terlalu di awang-awang. Ada yang senang minum teh karena dengan teh bisa menenangkan gitu kan. Kamu juga canting, banyak bersolawat, dan look for fairies, dimana memang kehidupan kamu tuh lebih banyak akhirnya kayak dongeng ya, dan sedang membangun kekuatan satu sama lain, dan lebih banyak bergerak, juga lebih senang bernyanyi gitu kan. Use your hand, dimana memang lebih banyak menggunakan tangan gitu kan, mungkin buat keterampilan kesenian atau apa gitu. Jadi intinya adalah dari bacaan ini, apa rencana dia selanjutnya ya, akan menikah sama kamu, insya Allah. Doain ya, semoga resonate. Ketika kamu melihat bacaan ini dan akhirnya kamu menikah, tolong tulis di komen biar kita bisa berinteraksi. Namun di masa yang jeda ini, kalian sama-sama menyembuhkan diri kalian, sama-sama healing gitu. Tapi memang ternyata kamu yang terbaik. Dia mungkin pernah terpengaruh sama omongan teman-temannya, udahlah nggak usah sama dia gimana, tapi ternyata ketika dia menghadirkan orang ketiga atau kamu jadi orang ketiga, orang tersebut tidak jauh lebih baik dari kamu gitu loh ya. Jadi dia tetap akhirnya memutuskan bahwasanya, oh ya, aku mau menikah sama dia, nggak ada lagi yang seperti dia. Oke, kalau menurut saya readingan untuk kali ini sudah selesai. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin private reading, terapi, spiritual coaching, behavioral therapy, apalagi ya, self healing, bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.